Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Fadlan Ibnu Satria dari kelas Informatika B. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan root PHP dan database MySQL. Untuk yang pertama, kita perlu membuat database baru dan kalian bisa ketikkan aja PHP MyAdmin, atau kalau enggak, lupaan, kita harus aktifkan XM control panel ini. Pastikan MySQL dan Apache-nya nyala ya teman-teman. Lalu jika udah, kalian ketikkan aja localhost PHP MyAdmin. Pertama-tama kalian buat database baru untuk disambungkan ke project PHP yang akan kalian buat di Visual Studio Code. Yang pertama, kita buat basis data baru, yaitu mungkin akademik, terus ya betul, pilih semua. Oke, tinggal kita klik buat. Nah, kita perlu buat tabel baru. Buat tabel barunya yaitu mahasiswa. Untuk jumlah kolom 5. Yang pertama, kita bisa bikin ID. Untuk jenis ininya integer, panjang tanggalnya bawaan kita buat jadi auto increment ya teman-teman, biar jadi primary. Kalau yang kedua itu ada nama, name dulu teman-teman. Name, ininya varchar, terus atributnya indeksnya unique, lalu kirim. Kenapa kita pilih unique? Itu kalau nggak salah di suatu universitas NIM itu nggak ada yang sama ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang input NIM yang sama, jadi datanya tidak akan bisa gitu. Yang kedua, nama varchar juga. Untuk panjangnya bisa 25. Nama yang ininya juga, ini 25 juga bisa. Alamat varchar juga. Untuk lengthnya panjang 25 aja. Dan jurusan cukup 25 juga. Oke. Kalau sudah teman-teman buat database seperti ini, tinggal kita klik simpan aja. Udah jadi tabel-tabel yang ada di database akademik ya teman-teman. Lalu kita pergi ke Visual Studio Code kita. Pertama teman-teman bikin folder di dalam htdocs ya teman-teman. Lalu kita bisa klik, kita namain index.php. Oke. Pertama-tama teman-teman bisa mengakses seperti biasanya PHP. Oke. Kita memanggil host local host, lalu misalnya user. Kalau di SMPP mau di HiDSQ kalau di SMPP atau Laravel kayaknya semuanya juga pakai root kalau nggak salah ya. Lalu ada password.
Untuk password saya kosongkan ya teman-teman, karena tidak memakai password. Lalu DB atau database. Jadi kan database kita namanya akademik teman-teman. Jadi kalau misal database kalian namanya beda dari yang saya cantumkan ini, juga kalian harus menentukan database yang baru sesuai nama database yang tadi kalian buat di phpMyAdmin. Akademik. Oke. Kita bikin variabel baru, yaitu untuk mengkonekkan database, yaitu kita bikin dengan variabel koneksi. Terus kita panggil dengan mysqli. Biasanya di sini ada ini mysqli connect untuk mengkonekkan database kita. Kalian ketik seperti variabel host, nama, user, nama, dan password. Nama, terus database DB. Oke, tinggal kalian tutup. Jadi terus kita ke bawah lagi, kita bikin if. Ini untuk mengecek ya teman, untuk mengecek apakah database kita udah tersambung atau belum. Variabel koneksi. Oke, kita dibuat die berhasil koneksi database. Oke, coba kita panggil dulu di sini ya teman-teman. Localhost /root. Oke, kalau kayak gini berarti database-nya kita sudah tercantum ya teman-teman, karena di sini kita bikinnya kayak gini. Lalu lanjut ke bawah lagi, kita bikin variabel lagi teman-teman, yaitu salah. Oke, kita bikin variabel lagi, yaitu name. Kita kosongkan dulu ya teman-teman. Nama, alamat, sama tadi di database name jurusan gitu. Oke, jurusan. Dan kita bikin dua variabel lagi kalau misal kita mau nambahin suatu data ke root yang akan kita buat ini. Kita perlu variabel seperti sukses dan
Lalu selanjutnya di bawahnya variabel sukses kita buat variabel error, sama kayak di atasnya tadi, kita kosongkan dulu. Oke teman-teman, lalu di bawahnya lagi kita perlu memanggil yang akan kita masukkan ke database MySQL, yaitu if set variable get itu untuk menangkap ya teman-teman. Ini yang akan saya tangkap dalam cerut yang akan kita buat itu kan ada insert, edit, delete. Oke teman-teman, atau berarti kita akan membuatnya jadi nama saja op gini, terus kita bikin lagi gini. Oke. Jadi kita bikin variabel op ini gini, terus oke, ini sudah teman-teman. Di bawahnya lagi else variabel op sama dengan seperti itu. Kita kosongkan dulu ya teman-teman. Oke, salah. Oke, kita bikin baru lagi untuk mendelete data mahasiswa yang akan kita inputkan. Kita panggil lagi variabel op, terus sama dengan ininya kita buat delete. Oke, Kurawa variabel id sama dengan variabel get. Salah ya teman-teman. Get, kita bukan ini, kita ketik lagi sebagai id. Oke. Lalu kita panggil SQL1 delete from mahasiswa where id oke, variabel id kita tutup. Oke, nah jadi untuk menghapus data, misal kita sudah memasukkan data, kita akan menghapusnya. Terus kita memanggilnya itu dari tabel database kita yang tadi. Database kita tadi kan tabelnya mahasiswa, jadi kita masukkan dari sininya mahasiswa ya. Terus yang perlu dihapus itu id mana, jadi variabel id tadi yang ada di database yang kita buat tadi lah, itu ngambilnya dari situ teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. SQ1 sama dengan MySQLi SQL query,
kita ngambilnya dari variabel koneksi, lalu variabel dari tadi SQL 1. Oke teman-teman, terus kita tutup ini aja, lalu kita enterkan. Oke, terus jika udah oh ya, ini bukan variabel ya teman-teman, kita bikinnya bukan tadi, salah, maaf. Lalu selanjutnya if jika Q1 kelupaan Q1 ini nah ini variabel yang tadi ya teman-teman, sukses dengan data berhasil dihapus. Oke. Terus jika TF berarti nanti misal kita telah berhasil menghapus delete, nanti di atas ada macam notifikasi data berhasil dihapus. Nah, jika ingin jika data tidak bisa dihapus, kita coba memanggil else. Oke, kita panggil variabel error. Oke, data gagal dihapus. Oke. Ini untuk apa namanya ya, untuk bagian delete kita sudah. Lalu lanjut lagi kita ke bagian edit ya teman-teman. If kita panggil lagi if variabel op sama dengan ini edit Kurawa. Oke, kita panggil lagi seperti di atas teman-teman, id ini variabel get ini id ini. Oke, bawahnya lagi SQL 1 sama dengan select, kita pakai bintang mana, nah ini from mahasiswa where id sama dengan variabel id. Oke, seperti yang di atas, kita ngambil lagi juga dari bagian tabel mahasiswa di database agar bisa diedit. Oke teman-teman, kita lanjut di SQ tadi, variabel Q1 sama dengan MySQLi, query lagi ya, ulangi lagi seperti tadi, koneksi. Oke, variabel SQL 1 koma. Oke, lanjut kita bikin variabel satu lagi ya teman-teman, yaitu R1. Untuk si R1 itu sama fungsinya ya, sama fungsinya kayak dari ini variabel Q1. Lanjut MySQLi fetch MySQL fetch array ini ya teman-teman.
Lalu di dalamnya fetch array ini ada variabel yaitu Q1. Oke teman-teman, selanjutnya kita lupa ini. Oke, kita bawah kita deskripsikan variabel yang tadi kita cantumkan di atas, yaitu name sama dengan variabel R1. Oke, kita bikin gini, terus ini name. Oke, terus yang kedua ada nama sama dengan variabel R1. Ini nama. Oke, terus variabel alamat. Oh ya, sini sudah teman-teman, kita simpan dengan sendirinya. Kita bikin variabel R1 gini alamat. Oke, variabel jurusan dari R1 ini jurusan. Oke, terus bawahnya lagi kita bikin if variabel name sama dengan kita kosongkan. Oke teman-teman. Oke, terus kita bikin Kurawa, enter. Kita panggil lagi variabel error. Lupa. Data tidak ditemukan. Oke. Jadi jika kita tidak bisa mengedit di jurut yang akan kita buat ini, nanti akan notifikasi data tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita buat untuk memanggil. Oke teman-teman, memanggil atau memasukkan data. Oke, ntar dulu ya teman-teman, kita bikin komen dulu untuk biar kita tidak kelupaan. Ini untuk delete dan ini untuk edit. Oke, terus di bawahnya kita bikin if tadi, terus is set variabel slash post, terus kita bikin ini simpan. Oke, kita tutup Kurawa. Ini ada teman saya deh. Oke, kita panggil lagi name sama dengan kayak yang di tadi nih teman. Ini mendeskripsikan R1 lagi, cuman kita bedanya di sini pakai variabel post. Ini name. Oke, lanjut ke bawahnya. Ini nama dengan
ini oke nama alamat. Oh ini salah ya teman-teman, ini kok jadinya gini, salah. Oke udah, ini spasi variabel pos sesuai yang tadi, berarti alamat. Oke lanjut, jurusan Tanus variabel. Oke ininya pos, terus ininya jurusan. Oke lalu di bawahnya kita kan sudah mau mendeskripsikan ini jurusan, simpan. Oh ya, ini kita komen dulu untuk membuat atau create. Oke ini di bawah ini jurusan, kita ketik if, terus ini variabel name, terus dan variabel nama, dan variabel alamat, dan variabel jurusan. Oke kalau sudah, kita buat Kurawa. Di dalam sini nanti kita akan memanggil nah ini teman-teman, ini untuk memanggil data yang sudah kita input tadi yang di sini. Ini untuk kita memasukkan datanya. Dan di sini kita untuk update teman-teman, update data yang akan kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa nanti. Oke kita ketik if lagi, terus lupaan ini variabel op sama dengan ini edit. Oke variabelnya edit, terus Kurawa. Nah tunggu ya teman-teman, nanti kita sini kita akan buat komen dulu, yaitu kita akan buat komen dulu, yaitu untuk update. Oke kita ke bawah, lupa teman-teman, variabel SQL 1 sama dengan update mahasiswa, set name, kita bikin ini, lupa, set name sama dengan ini, kita bikin variabel name tadi, tutup koma, terus nama sama dengan ini variabel nama. Oke koma, alamat sama dengan ini variabel alamat, tutup koma, terus jurusan ini variabel
jurusan. Oke, di tabel yang jurusannya kita buat jurusan, tutup, terus where ID sama dengan kita panggil variabel ID, teman-teman. Oke, tinggal kita tutup yang di sini terus gini. Oke, kalau sudah kayak gini kita panggil lagi variabel u1. Nah, ini teman-teman yang akan saya ketik. Terkadang di Visual Studio tahu yang apa yang kita mau. SQLi query. Oke, variabel koneksi ini variabel SQL 1 begini. Oke, teman-teman, kalau sudah kita enter, kita bikin if variabel u1 belum sampai sini, kita bikin Kurawa dulu. Oke, kita bikin variabel sukses, sukses ini data kok fata sih data berhasil di update. Oke, lalu di bawahnya ini kalau biasa kalau ada if berarti ada else. Oke, kita bikin error. Oke, data belum di update. Oke, teman-teman. Nah, setelah lupa sini. Oke, kita bikin if-nya untuk yang if sini ya, teman-teman, bukan untuk if yang sini. Jadi kita bikinnya di sini. Jadi else. Oke, ini tutup. Nah, ini tuh untuk insert, kita komen dulu. Untuk insert, oke, kita balik lagi ke sini, variabel SQL1 insert into tabel kita yang di database yaitu mahasiswa. Kita bikin ini name, nama, alamat, dan jurusan. Oke, kita tutup, lalu kita beri values yaitu variabel name. Tutup. Oke, variabel nama. Oke, lupa koma. Oke, ini terus variabel alamat. Oke, tutup dulu, teman-teman. Oke, terus variabel dari jurusan. Oke, kita tutup ini, terus kita tutup Kurawa ini dulu. Oke, kalau sudah oh ya, kelupaan ini, makanya tadi masih error.
Terus kita buat variabel Q1 teman-teman, MySQLi query lagi ya teman-teman untuk mengkoneksikan database-nya. Oke, koneksi ini SQL 1 kita buat. Oke, kalau sudah kita if lagi teman-teman, if ini variabel Q1 Kurawa, kita bikin variabel sukses. Oke, data berhasil di update ya teman-teman. Terus seperti biasa kalau ada if yaitu else. Oh ya, lupa teman-teman, ininya belum di. Nah, oke, else variabel error ini data gagal dihapus. Oke teman-teman, kalau sudah kita ke bawah, terus di if yang name berarti, nah sini kita bikin else dulu, kita variabel error ini data tidak ditemukan. Oke, kita beli titik 3 ini. Oke, kalau itu sebenarnya sini, lalu kita buat penutup untuk PHP-nya. Oh ya, kelupaan, sini masih ada di bawahnya, sini. Oke, ini sudah untuk indeks PHP-nya mungkin seperti ini. Lalu kita akan memasukkan format HTML-nya. Tapi untuk format HTML-nya saya sudah siapkan, dan ini juga sudah saya edit sedikit. Nanti akan saya coba jelaskan beberapa yang mungkin terasa penting gitu ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan untuk kode format HTML-nya. Mungkin teman-teman kalau mau nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, lalu kita Ctrl A aja, terus Ctrl C, kita pindah di bawah sini, Ctrl V. Oke teman-teman, jadi untuk format HTML-nya kayak gini ya teman-teman. Nanti coba kita jalankan dulu di Chrome, kita simpan dulu untuk indeks app-nya, lalu coba kita refresh. Nah teman-teman, jadi untuk jurut-jurutnya ini jadi ya, untuk semisal menambahkan nama seseorang seperti saya, NIM saya 234110061063, lalu nama saya Dias Fadlan. Oke, alamat saya dari Tegal, jurusan saya informatika. Lalu kalau kita simpan data, otomatis disimpan sini ya teman-teman. Data saya itu sudah kesimpan sini, dan kalau kita buka PHP My Admin, kita refresh, terus kita pilih tabel database akademik ke tabel mahasiswa, data saya sudah kesimpan di sini ya teman-teman. Nah, ID saya ini 1. Lalu jika kita mau edit, misalnya kita mau edit datanya, kita ubah dari jurusan saya mau ubah dari ke informatika.
Oh, terus kalau kita mau hapus ini, delete ini, nanti akan ada alert, yaitu yakin hapus data. Jika kita oke, data yang di sini kehapus dan data yang di database kita juga ikut kehapus ya teman-teman. Oh, belum ada. Oke. Lalu saya akan mencoba menjelaskan format HTML yang saya sudah buat ini. Sebenarnya saya juga dapat ini dari Bootstrap ya teman-teman. Lalu kalau semisal kalian mau ambil, nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Untuk detail yang pertama kita buat itu yaitu data mahasiswa sesuai judul yang tadi ya teman-teman, ini data mahasiswa ini. Terus margin guard ini untuk menengah agar di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Lalu untuk yang di body pertama yaitu ini teman-teman, guard yang saya buat ini di sini. Ini teman-teman, guard ini meliputi dari sini segini ya teman-teman. Lalu nanti akan ada data mahasiswa ini yang bisa untuk list data mahasiswanya. Lalu di bawahnya yaitu ini alert tadi ya teman-teman, yang untuk menampilkan kalau jika ada error. Tapi kalau sukses ya ini di bawah. Terus selanjutnya yaitu from extract name table. Nah ini untuk tabel-tabel yang tadi ada di name, nama, alamat, dan jurusan. Nah itu kita panggil seperti input tab text class from control, yaitu untuk menginput name-nya itu dari mana ya teman-teman. Nanti masuknya kemana, yaitu ke variabel name yang udah di input di atas ya teman-teman, variabel name yang di atas yang di dalam format PHP yang sudah kita deklarasikan tadi. Sama juga sama yang ini, nama, variabel nama juga, dan variabel alamat. Nah kalau jurusan saya masukkan inputnya itu hanya 3 jurusan ya teman-teman, yaitu informatika, ilmu lingkungan, dan arsitek. Jadi kalian bisa memilihnya cuma 3 itu doang. Terus yang ke bawahnya yaitu, nah ini teman-teman, ini untuk mengarahkan ke data yang kita simpan tadi. Kita kan tadi mendeklarasikan mana ya, lah ini untuk mengcreate kita menangkapnya itu menggunakan expose. Terus yang diketikkan itu apa, simpan. Nah terus kita juga tadi memakainya katanya simpan, terus value nya yaitu simpan data gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu untuk bagian keluarkan data, kita memakainya data mahasiswa juga seperti yang kita lihat tadi di yang sudah kita buat tadi di browser. Nah terus ini untuk tabel-tabel yang tadi ya teman-teman, ini di hitnya yaitu yang ini, name, nama, alamat, jurusan, dan aksi. Terus di dalam body ini kita akan memanggil SQL2 yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah terus variabel urut ini untuk mengurutkan dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah terus untuk melakukan perulangan yaitu while fetch array sama dengan Q2, kita memanggil variabel alamat, jurusan, name, dan ID dari database yang sudah kita buat tadi di atas ya teman-teman. Jadi misal kita sudah menginput sebuah data, terus disimpannya kemana gitu ya, memanggilnya itu di mana lah. Jadi ini untuk menyimpan suatu data yang udah kalian insert di bagian ini sini, name, nama, alamat, jurusan, dan aksi. Terus ini juga sama untuk mendelete button. Nah ini room scope row untuk di bawah-bawahnya yang tadi fungsinya sama untuk di sini. Terus sudah penutupannya mungkin ini
di bagian one click edit button. Oh, tadi ini untuk bagian merah-merah sama kuning yang tadi. Oke. Ya. Oke, mungkin cukup segini praktikum yang saya buat menggunakan PHP dan database MySQL. Jika ada kekurangan, mohon maaf, saya juga lagi di proses pembelajaran PHP dan MySQL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.